Nah, karena begini, pemberantasan korupsi itu pasti akan menyinggung Solo. Jadi akan mati sendiri, nggak usah di Pak Prabowo menemukan bahwa 2024 menemukan bahwa 80% timah itu sudah ilegal. Nah, itulah muncul bahwa eksportir timah terbesar adalah Singapura dan Malaysia. Padahal dia nggak punya tambang timah. Nah, yang ngirim ke sana ya bintang mantan bintang. Oleh berdua ini, dan kelihatannya Pak Prabowo juga sendok yang mau disiapkan untuk memakan itu Ahmad Doviri hilang tuh sendoknya, nggak tahu di mana sekarang. Ya. Nah, ya, jadi bubur panas ini bisa basi nih. Nah, itu yang kita harus ingatkan Pak Prabowo. Kalau ini basi, maka kepercayaan semua tadi itu harapan. Tadi kan hanya 52% yang menganggap bahwa masih ada harapan. Itu langsung bisa anjlok. Bisa anjlok jauh sekali. Nah, kemudian jadi tentang bubur panas, bubur basi ini, saya bilang reformasi Polri ini bubur basi, tidak mau bisa jadi bubur basi. Ya, saya terinspirasi ceritanya Bung Edi Mulyadi. Jadi ada 4 parcok yang ngobrol di restoran. Parcok pertama menyatakan, jangan sampailah kita direformasi dibawa kementerian atau lembaga. Itu yang paling dia takutkan. Parcok kedua ngomong, udahlah, nggak usah takut. Kita kan memenangkan Prabowo. Nggak mungkin lah Pak Prabowo melakukan menyingkirkan kita. Itu parcok kedua. Parcok ketiga menyatakan, iya, tapi kan kita 2 kali mengalahkan dia. Ini parcok ketiga. 2 kali mengalahkan dia 2014, 2019. Nah, parcok keempat, udah bubar, bahaya nih katanya. Nah, itulah kira-kira gambaran cerita 4 parcok tentang perannya terhadap Prabowo. Nah, ini yang harus diingat di ini terus. Siapa tahu cerita itu benar. Cerita benar. Jadi Pak Prabowo kalau mendengarkan 4 parcok ini, harusnya Pak Prabowo mendengarkan parcok ketiga. Oke, lu kalah menangkan saya sekali. Tapi lu kan ngalahkan gua 2 kali. Ya kan? Nah, itu yang harus. Jadi Pak Prabowo harus mencari parcok ketiga itu. Dan saya pikir parcok ketiga itu masih ada. Nah, jangan juga parcok keempat. Karena bubar, dia kembali ke Trunojoyo melapor. Pak, begini kejadiannya. Nah, itulah kira-kira cara. Nah, kalau Pak Prabowo tidak lagi berani mencari sendok memakan bubur parcok. Saya nyebutkan parcok bukan polisi loh Pak ya. Ya, parcok itulah oknum yang memanfaatkan polisi, tapi bisa juga polisi, oknum tapi. Nah, memanfaatkan itu untuk untuk memenangkan kekuasaan, dan itu fakta. Jadi saya katakan sederhana kok. Kalau saya kan nggak mungkin disuruh menginginkan parcok, sederhana. 1, polisi, mereformasi polisi. 1, bebaskan polisi dari parcok. 2, hentikan kegiatan parcok sebagai termul. Itu aja. Sederhana ini, jangan terlalu berpikir idealis. Ya, itu saja yang. Nah, posisi perannya aja itu, hentikan polisi dari, bersihkan polisi dari parcok. Ya, kalau Kapolrinya juga memang parcok, ya apa boleh buat gitu kan. Ya, nah itu kira-kira di sana. Terakhir saya menyatakan,
Sepertinya kalau Pak Prabowo masih melakukan 3 agenda utama dan tadi jangan membuang sendok untuk memakan oligarki nah karena begini, pemberantasan korupsi itu pasti akan menyinggung Solo, jadi akan mati sendiri, nggak usah disinggung. Kemudian pengambilan sumber daya alam itu juga akan mengurangi kekuatan karena oligarki ada di situ. Oligarki apalagi. Nah, terakhir saya cerita bagaimana sebenarnya sumber daya alam itu betul-betul dihabisi. Saya mau cerita tentang timah. Timah itu kita jaya zaman Belanda, jaya sekali. Kemudian diambil alih Orde Lama, Orde Baru itu muncul penyelundupan yang besar. 45 sampai 77. Tahun 77 Pak Harto menugaskan Sudomo sebagai Pangkop Kaptip untuk melakukan operasi militer di sekitar Bangka. Bangka saat itu tambang masih di darat. Dan itu berhasil. Itu 90-an itu timah neracanya hampir sama dengan Pertamina. Kekuatan keuangannya timah karena menutupi pertambangan. Tidak ada ilegal. 98 bubar semua. Maka masuklah mafia yang dikendalikan oleh bintang dan mantan bintang. Oke? Nah, Pak Prabowo menemukan bahwa 2024 menemukan bahwa 80% timah itu sudah ilegal. Nah, itulah muncul bahwa ekspor timah terbesar adalah Singapura dan Malaysia. Padahal dia nggak punya tambang timah. Nah, yang ngirim ke sana ya bintang mantan bintang. Oke? Nah, itulah dia lakukan operasi militer sekarang. Operasi militer jangan heran, itu puluhan ribu tentara disuruh menjaga laut dan mencari semua. Nah, saya berharap langkah ini dilakukan Prabowo di Sulawesi, di Maluku, di Kalimantan, itu harus dilakukan. Udahlah, kalau tentara nggak ada perang, udahlah perang lawan penyelundup aja lah dulu. Ya kan Pak Barus ya? Ya. Karena yang tadi karena Parcok belum bisa bersih ya jangan dulu suruh dia gitu sebelum dibersihkan. Nah, itu kira-kira saya berharap Pak Prabowo teruskan makan bubur panas di korupsi, pemberantasan korupsi dan kemudian pengembangan sumber daya alam dan mengini oligarki. Kalau oligarki saya paham betul sedang beliau laksanakan, tapi jangan lupa jangan sampai bubur basi Parcok itu Bapak biarkan karena itu menjadi buah si malakama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang mulai Bapak kulit tengah. Saya ada pertanyaannya. Karena bubur yang saya melihat dulu SOP Pak Prabowo memulai makan dari pinggir, tapi kelihatannya kalau 3 ini enggak, dia langsung makan di tengah karena langsung mengambil yang besar. Mengambil yang besar karena sudah punya sendok. Pengambilan sumber daya alam dan ini kan ada Syafri Samsudin sebagai sendoknya. Nah, kemudian pemberantasan korupsi kan dipakai sendok Jampitsus. Nah, Borbaya muncul sebagai sendok baru. Ya kan, Pak? Sendok baru untuk menekan fiskal. Makanya diam aja Prabowo. Saya berharap Rosa menjadi sendok baru juga untuk memperbaiki BUMN. Yang saya bilang yang nggak ada sendoknya, mulai ada sendoknya kemarin Ahmad Doviri datang Solo membuang di Kertanegara sendok itu. Jadi saya menyatakan Pak Prabowo sudah Pak Jokowi datang ke Kertanegara tuh untuk mengambil sendok untuk memakan bubur panas Parcok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya Bang Said itu sama dengan kesimpulannya Forum Tanah Air ya. Karena masih dibayangi rezim Jokowi dan kemudian kalau tidak bisa melakukan reformasi terhadap Polri ya sebenarnya tidak bisa melakukan apa-apa. Oke. Sekarang kebetulan aja kali. Oh, kebetulan. Saya curiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mulai saja dari tagline. Dibayangi rezim Jokowi, raport Prabowo merah. Saya ilustrasikan begini. Ada sebuah film menceritakan tentang pengamanan objek vital.
ini betul-betul diamankan dengan baik, dibangun titik-titik kuat atau gate gitu. Tiba-tiba suatu waktu pimpinan gate 1 melapor dengan suara agak gemetar begitu ya. Gate 1 aman, selesai gitu. Setelah siaga melaporkan, oke, laporan diterima, selesai. Begitu selesai ditutup, semua berteriak. Sedang dikooptasi atau Diambil alih. Iya. Disandra, dia sedang disandra. Segera ambil langkah-langkah mengamankannya gitu. Kalau orang yang nggak tahu pasti berpikir, loh kenapa kok tahu disandra? Dia nggak bilang dia disandra kok. Tapi semua tahu bahwa suara itu bukan suara dia yang seperti itu. Dia orang yang ngomong menggelegar, bukan gemetar ketakutan, satu. Kemudian kedua, dia itu mestinya melapor tiap jam ganjil. Ini kok bukan jam ganjil dia lapor. Ketiga, format laporan nggak seperti itu. Format laporan mestinya gate 1 dalam keadaan aman, ulangi. Gate 1 dalam keadaan aman, selesai. Jadi tanpa dia bilang dia disandra, semua orang sudah tahu dia disandra, segera mengambil langkah-langkah pengamanan. Karena tidak sebiasa apa yang dia tampilkan. Begitu juga kami melihat Prabowo. Mohon maaf ya. Tiba-tiba dia salaman dengan Pak Jokowi seperti orang ketakutan, hampir cium tangan, mungkin tidak sampai cium tangan. Tiba-tiba memuji Pak Jokowi berselangit dengan terima kasih Pak Jokowi, terima kasih, ngambil nyanyi-nyanyi. Bukan tipenya Prabowo itu. Kemudian setelah itu juga melakukan upaya-upaya gerakan-gerakan yang mestinya dia lakukan tidak berani dia lakukan. Bukan Prabowo itu. Prabowo tidak seperti itu. Prabowo bukan penjilat. Menghadapi pimpinan tingkat tinggi saja, pimpinan negara lain dia dengan tegar, suara dengan badan tegak, bukan dengan menunduk-nunduk. Sehingga kita katakan Prabowo disandra. Kita harus melakukan sesuatu untuk membebaskan dia dari penyanderaan itu. Itulah kemudian dilakukan oleh FPP TNI. Apa yang terjadi? Disandra oleh siapa? Kita yakini saja bahwa disandra oleh sebuah kesepakatan yang kita tidak tahu apa bunyi kesepakatannya. Tapi perlu kita ingatkan Pak Prabowo, Pak, satu, sebagaimana yang pernah saya sampaikan. Bapak enggak utang budi kepada Jokowi, Pak. Jokowi yang utang budi ke Bapak. Karena dia cawe-cawe memenangkan Bapak bukan karena dia sayang sama Bapak. Tapi karena dia mau titip anaknya jadi wakil presiden. Kedua Pak, menurut Islam, agamanya Bapak dan Bapak kan Islam yang taat meskipun pengetahuan agama sama aja dengan kita mungkin ya. Tapi dia Islam yang taat. Bahwa menurut Islam, menepati kesepakatan janji itu adalah mutlak harus dilakukan. Tapi kalau kesepakatan atau janji itu membawa kemudaratan, kemudian berlawanan dengan syariah, maka tidak boleh dilakukan. Mungkin pada saat Bapak membuat kesepakatan, Bapak belum tahu bagaimana Pak Jokowi, mungkin Bapak tahu mungkin bohongnya sedikit, padahal setelah Bapak ketemu lama, Bapak tahu bahwa bohongnya luar biasa banyaknya. Mungkin sebelum pada saat Bapak buat kesepakatan, Bapak tahunya ada korupsi sedikit. Tapi kan belakangan Bapak bilang, ternyata setelah melihat korupsi Indonesia, saya lihat sangat-sangat dahsyat, apa gitu istilah dia ya. Kalau gitu kesepakatan nggak perlu apa ikuti lagi Pak. Itu sudah melanggar syariah, membawa kemudaratan. Mestinya Bapak kembali kepada tampilan Bapak yang sungguhnya sebagai seorang Prabowo. Bagaimana membawa bangsa ini mengatasi hal yang sangat tidak baik-baik saja di Indonesia ini. Namanya sudah terangkat di internasional karena Bapak banyak melakukan pendekatan-pendekatan. Tapi di Indonesia tolong dibenahi Pak. Lupakan saja kesepakatan-kesepakatan yang jelek itu, yang betul-betul akan menjerumuskan Bapak dan menjerumuskan bangsa ini. Karena itu membawa kemudaratan dan juga berlawanan dengan syariah. Itu tolong Bapak pegang Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.